Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang aplikasi Visi Generasi Indonesia atau Vigenesia. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama ada Muhammad Revan Haikal Ibrahim dengan NIM 12210282. Saya Muhammad Bagas Wibowo dengan NIM 12211380. Ada Geri Rizky Triputa dengan NIM 12211132. Ada Muhammad Hari Saputro dengan NIM 12211213. Ada Muhammad Iqbal dengan NIM 12210093. Sini introducing. Dalam mata kuliah teknologi web service, kita dapat mempelajari tentang suatu proses dalam membangun sistem informasi berbasis web service. Kemampuan dalam desain struktur data web service serta pembuatan front-end berbasis mobile teknologi web. Suatu teknik pemrograman yang diterapkan dalam pengembangan aplikasi di perangkat mobile seperti smartphone dan tablet PC. Dalam membuat aplikasi pada teknologi web service ini, kita akan memfokuskan kepada penggunaan Flutter untuk mengembangkan aplikasi mobile dan pengembangan API. Lalu di sini apa itu aplikasi Vigenesia? Vigenesia bermula dari penyusunan konsep bisnis secara sederhana berupa pengiriman pesan yang dipublikasikan oleh berbagai user dimanapun dan kapanpun. Kebutuhan sistem Mesia Visi Generasi Indonesia didukung struktur data yang dikembangkan menggunakan software database management system untuk layanan web service menggunakan RESTful API, JSON, dan front-end yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter, dan juga proses coding menggunakan Flutlab versi desktop secara online. Lalu di sini saya akan menjelaskan login.dart. Nah, di sini ada login dari aplikasi Vigenesia. Pada kode ini adalah implementasi dalam bahasa pemrograman Dart menggunakan framework Flutter untuk membuat tampilan dan logika dalam halaman login pada sebuah aplikasi mobile. Kelas login di sini merupakan stateful widget yang memiliki fungsi untuk memproses login. Pengguna juga dapat memasukkan email dan password pada form yang telah dibuat menggunakan Flutter Form Builder. Terdapat juga tombol untuk pendaftaran yang mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran atau register. Di sini juga ada fungsi post login menggunakan Pustaka Dio untuk melakukan permintaan HTTP post ke server untuk proses autentifikasi. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama main screen. Jika login gagal, akan muncul notifikasi menggunakan Pustaka Flashbar. Jadi seluruh tata letak baik menggunakan widget Flutter seperti Scaffold, Container, dan Applet Button. Oke. Di sini saya akan menjelaskan register.dart. Register, kode ini adalah tampilan mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman Dart menggunakan framework Flutter untuk membuat tampilan dan logika pada halaman pendaftaran atau register dalam aplikasi. Kelas registrasi adalah stateful widget yang menangani formulir pendaftaran dengan menggunakan Flutter Form Builder untuk memudahkan pengelolaan input. Fungsi register menggunakan Pustaka Dio untuk melakukan permintaan HTTP post ke server untuk proses registrasi. Input dari pengguna seperti nama, profesi, email, dan password diambil dari kontrol dan dikirim ke server. Jika registrasi berhasil, penggunaan akan diberikan notifikasi dan diarahkan kembali ke halaman login. Jika terdapat kesalahan atau
data tidak valid, notifikasi kesalahan akan ditampilkan. Tampilan halaman ini dibangun menggunakan berbagai widget filter sebagai scaffold, container, text, form builder text file, dan elevate button. Lalu di sini saya akan menjelaskan MindScreen.dart. Pada kode ini merupakan implementasi dalam bahasa pemrograman Dart dengan menggunakan framework Flutter untuk membuat tampilan dan logika pada halaman utama aplikasi. Kelas MindScreen adalah stateful widget yang menangani tampilan dan interaksi pengguna dengan fitur seperti pengiriman motivasi, pemilihan motivasi berdasarkan kriteria tertentu, dan pengelolaan motivasi yang telah dikirim. Terdapat juga fungsi-fungsi yang berinteraksi dengan API menggunakan Pustaka Dio, seperti mengirim motivasi baru, mengambil data motivasi berdasarkan pengguna atau semua pengguna, serta menghapus motivasi. Tampilan halaman ini dibangun dengan menggunakan berbagai widget Flutter seperti scaffold, container, row, text form field, elevated button, dan footer builder untuk mengakomodasi interaksi dan menampilkan data secara dinamis. Fungsi getData juga digunakan untuk memperbaharui motivasi setiap kali diperlukan. Di sini saya akan melanjutkan editpack.dart. Editpack kode pada editpack.dart merupakan implementasi dalam bahasa pemrograman Dart. Menggunakan framework Flutter untuk membuat tampilan dan logika pada halaman pengeditan motivasi editpack dalam aplikasi. Kelas editpack adalah stateful widget yang menangani proses pengeditan motivasi. Ketika halaman ini diakses, motivasi awal ditampilkan bersama dengan formulir untuk memasukkan motivasi yang baru. Ketika pengguna mengubah dan menyapit motivasi baru, fungsi put post menggunakan Pustaka Dio untuk melakukan permintaan HTTP put ke server mengupdate motivasi dengan ID yang sesuai. Permintaan HTTP put ke server mengupdate motivasi dengan ID yang sesuai. Jika pembaruan berhasil, pengguna akan diberikan motivasi dan halaman akan ditutup dengan melakukan refresh. Tampilan halaman ini dibangun menggunakan berbagai widget Flutter sebagai scaffold dan app bar dan container dan image. Ada teks, ada form builder dan text field dan elevation button. Silakan saya akan menjelaskan cons.dart. Konstan atau kode pada konstan.dart ini mendefinisikan variabel URL dan nilai HTTP localhost. Variabel ini digunakan sebagai URL dasar atau endpoint server dalam aplikasi Flutter. Penggunaan localhost dalam URL biasanya menunjukkan pada server yang berjalan secara lokal pada mesin pengembangan atau simulasi pengembangan. Dalam konteks ini, URL ini memungkinkan digunakan dalam berfungsi permintaan HTTP seperti pengiriman data registrasi, login, atau permintaan motivasi pada aplikasi. Dan selanjutnya ada login model dan Dart. Pada login model di sini adalah untuk mengimplementasikan dalam pemrograman Dart untuk membaca dan menulis objek data yang terkait dengan proses login. Kelas login model mempresentasikan model data yang terdiri dari status aktivasi, is active, pesan message, dan objek data mencakup informasi penggunaan seperti ID, nama, profesi, email, paspor, dan role ID. Ada is active dan modified. Metode from JSON digunakan untuk mengkonversi data JSON
menjadi objek Dart. Sedangkan metode toJSON melakukan sebaliknya. Kelas data mengelola informasi detail menggunakan dan memiliki metode serupa untuk mengkonversi JSON. Beberapa penyesuaian seperti datetime untuk mengolah tanggal dan format tertentu saat mengkonversi JSON. Kode ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan fungsional serialisasi, deserialisasi data saat berkomunikasi antara aplikasi dan server dalam proses login. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu ada motivasi model.dart. Pada motivasi model ini, implementasi dalam bahasa pemrograman Dart untuk mengelola data motivasi. Lalu, kelas motivasi model mewakili model data yang terdiri dari beberapa properti seperti ID motivasi, isi motivasi, ID kategori, tanggal input, dan tanggal update. Lalu ada metode from JSON digunakan untuk mengonversi data JSON menjadi objek Dart dengan memetakan nilai-nilai JSON ke properti-properti objek. Sebaliknya, metode toJSON melakukan konversi dari objek Dart ke format JSON, termasuk pengelolaan khusus untuk atribut tanggal dengan menggunakan objek datetime. Selain itu, terdapat fungsi pembantu motivasi model from JSON dan motivasi model toJSON yang menerima mengembalikan data dalam bentuk list dari objek motivasi model. Kode ini dapat digunakan untuk mengimplementasikan fungsionalitas serialisasi atau deserialisasi data saat berkomunikasi dengan server dalam konteks manajemen data motivasi. Di sini saya akan juga menjelaskan main.dart. Pada file main.dart yang merupakan entry point dari aplikasi Flutter, pada bagian ini terdapat import untuk pustaka Flutter yang diperlukan dan juga import untuk halaman login yang didefinisikan dalam folder screen. Fungsi main menggunakan run app untuk memulai aplikasi Flutter dengan menentukan halaman awal yang akan ditampilkan. Dalam hal ini adalah halaman login. Opsi debug show check mode banner false digunakan untuk menyembunyikan banner debug pada mode pengembang. Dengan konfigurasi ini, aplikasi akan diinisialisasi dan memulai eksekusi dari halaman login saat diluncurkan. Lalu saya akan menjelaskan pubspec.yaml. File pubspec.yaml adalah file konfigurasi untuk proyek Flutter dengan nama Vigenesia. Pada bagian dependencies terdapat daftar paket-paket Flutter yang diperlukan, seperti Flutter Form Builder untuk membuat formulir dengan mudah, Dio untuk melakukan HTTP request, Font Awesome Flutter untuk menggunakan icon font Awesome, Flutter strip SVG untuk menampilkan SVG, HTTP untuk melakukan HTTP request, dan another underscore flashbar untuk menampilkan notifikasi di aplikasi. Dan pada bagian dev underscore dependencies terdapat paket Flutter underscore test untuk pengujian dan Flutter underscore lints untuk memberikan linting yang direkomendasikan dalam proyek. Selain itu, file ini juga mendefinisikan versi SDK Flutter yang digunakan untuk menyertakan aset gambar yang akan digunakan dalam aplikasi. Oke, selanjutnya ada demo program. Pertama kita jalankan adalah pakai new terminal. Kita tulis Flutter run. Kita menggunakan Chrome, pilih angka 2, kita tunggu.
Oh iya, sebelumnya kita akan menyalakan SAM. Di sini SAM sudah menyalakan Apache dan MySQL lah. Kita tunggu. Oke, ketika sudah di running, maka akan muncul tampilan awal, yaitu tampilan login dari Vigenesia. Di sini saya akan mencoba membuat akun. Jika belum mempunyai akun, kita klik sign up. Maka akan tampil tampilan sign up seperti ada nama, profesi, email, password, dan daftar. Kita coba namanya Irfan, profesinya mahasiswa, emailnya irfan@gmail.com, passwordnya kita bikin 123, kita daftar. Nah, ketika pendaftaran berhasil akan tampil berhasil registrasi. Tetapi jika data sudah ada atau data tidak berhasil, maka akan tampil check your field before. Lalu kita login dengan data user yang baru saja dibikin, yaitu irfan@gmail.com, passwordnya 123. Kita sign in. Ini adalah tampilan dari main screen Vigenesia yang setelah dibuat. Di sini ada motivasi by all user. Jadi kita bisa melihat semua motivasi yang sudah diinput atau motivasi yang sudah ada oleh user-user yang ada. Di sini ada motivasi kamu, yaitu motivasi user yang login. Kita coba membuat motivasi baru, yaitu saya sangat senang dengan bermain Mobile Legend. Submit. Nah, ketika disubmit, maka motivasi kamu akan muncul, saya sangat senang bermain Mobile Legend, yang baru saja dibuat. Kita coba buat lagi, semangat push ranknya. Kita submit. Nah, maka akan tampil 2 motivasi yang sudah dibuat. Lalu kita coba edit yang motivasi yang pertama. Nah, di sini adalah tampilan dari edit page.dart. Di sini ada ganti motivasi ini. Nah, ketika kita coba masukin motivasi baru, saya sangat semangat hari ini. Kita coba submit, maka akan berhasil diupdate dan sedang melakukan refresh. Nah, ini kita coba refresh, ini belum keganti. Kita coba refresh. Ini sudah terganti yang baru saja diedit. Oke, kita keluar saja. Kita logout. Oke. Ketika di logout maka akan tampilan login awal lagi. Oke, segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.